Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan juga semoga keluarga kita semua Allah berikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya hormat dan patuh kepada orang tua dan santun dan menghargai teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya, alangkah sempurnanya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa sih artinya hormat? Hormat itu artinya menghargai. Hormat itu artinya santun. Ya, contohnya bisa kalian lihat di gambar ketika seorang anak itu berangkat ke sekolah, kita itu bersalaman kepada orang tua. Begitu juga ketika kita sampai ke sekolah, kita bersalaman kepada orang tua, mengucapkan salam kemudian bersalaman kepada orang tua. Nah, itu adalah bagian dari hormat ya. Kemudian patuh. Artinya patuh apa sih, Pak? Patuh itu artinya mematuhi atau menuruti ya. Misalnya ketika kita disuruh oleh orang tua, "Nah, beliin mama makanan dong di pasar." Nah, kemudian anak menjawab, "Iya ma, baik, saya belikan." Nah, dia jalan kemudian untuk membelikan, bukan malah membantah ya ataupun menolak. Nah, itu tidak boleh. Nah, di sini ada cerita ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Tuh ya, ayah dan ibu itu sudah sangat berjasa kepada kita, yaitu sudah mengasuh dan mendidik kita dan juga memelihara kita. Nah, maka kita itu harus patuh kepada beliau, kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diketahui bahwasanya hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah wajib. Nah, orang tua perlu diketahui, orang tua itu ibu dan bapak yang melahirkan kita, yang memelihara kita, yang mengasuh kita, yang mendidik kita ketika kita ada di rumah. Begitu juga dengan guru. Guru pada hakikatnya itu adalah orang tua, namun orang tua yang ada di sekolah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul abah man yu'allimuhu. Sebaik-baiknya orang tua adalah yang mengajarinya. Nah, guru itu kan tugasnya mengajar, mendidik kalian ketika di sekolah. Maka guru itu adalah bagian dari orang tua ya. Jadi kita harus menghormati, jadi kita harus menghargai, berbicara santun kepada guru juga, dan juga harus patuh kepada
guru juga ya. Kemudian hormat kita kepada guru ataupun hormat kita kepada orang tua tadi ya, bukan hormat seperti ini. Bukan ya, tapi menghargai ataupun santun kepada mereka semua. Tadi contohnya sudah dikasih tahu ya. Nah, di sini Allah berfirman. Di dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu ya. Jadi kita harus bersyukur, kita harus hormat, kita harus patuh kepada kedua orang tua ya, karena mereka telah menyapihnya, artinya telah menyusui kita sebagai anak, kemudian telah mendidik kita juga. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah dan juga kita wajib bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, di sini adalah beberapa contoh sikap menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya. Kemudian rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Kemudian 3, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Kemudian selalu ingat untuk mendoakannya seperti doa berikut. Jadi ada doa untuk orang tua. Bapak yakin kalian pintar-pintar semua dan Bapak yakin kalian pasti sudah hafal semua ya. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, itu adalah doanya. Bapak yakin kalian sudah pada hafal ya. Karena kalian insya Allah pada mengaji semua ya di rumah, di TPQ ataupun di tempat-tempat pengajian di rumah-rumah kalian ya, ataupun mungkin diajarkan oleh kedua orang tua kalian. Nah, lanjut, kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya hormat kepada kakak, sayang kepada adik, itu adalah sangat dianjurkan. Kepada yang lebih besar kita harus menyayangi, dan kepada yang lebih besar kita harus menghormati, dan kepada yang lebih kecil kita harus menyayangi. Selain itu juga kita wajib berperilaku hormat dan patuh kepada guru. Ya, kita wajib hormat dan patuh kita kepada guru. Tadi ya, Bapak sudah jelaskan karena bahwasanya guru adalah bagian orang tua. Tadi sudah dijelaskan, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya orang tua adalah yang mengajarinya. Nah, guru adalah salah satu orang yang mengajari kita semua, yang mengajari kalian untuk menjadi orang yang pintar, untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang hebat ya. Maka kita wajib untuk menghormatinya. Berikut contoh menghormati dan mematuhi guru. Nah, ini ya banyak
saat bertemu dengan guru misalnya mengucapkan salam, kemudian bersalaman dengan mencium tangannya, memperhatikan wajahnya yang berseri-seri. Kemudian saat guru memberikan tugas, maka kerjakan dengan jujur dan menyelesaikannya tepat waktu. Itu juga bagian dari mematuhi guru. Kemudian tidak bermalas-malasan ataupun mengeluh kepada guru. Kemudian saat guru menasehati, maka dengarkanlah, jangan tidur. Banyak yang seperti itu. Kemudian saat berbicara dengan guru, berbicaralah dengan santun, berbicaralah dengan suara yang tidak keras dan tidak memotong pembicaraannya, yaitu pembicaraan guru. Kemudian saat guru sedang mengajar, duduk dengan rapi, duduk dengan tenang, ya. Jangan mengganggu teman-temannya. Kemudian tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, ya. Ketika belajar jadi jangan berisik atau jangan gaduh. Dan yang terakhir, memperhatikan pelajaran di sekolah. Ketika guru menjelaskan, maka perhatikanlah. Nah, itu adalah contoh-contoh hormat kita kepada guru, ya. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu tentang santun dan menghargai teman. Santun berarti budi, kemudian baik dan sopan tingkah lakunya, ya. Jadi santun itu artinya halus budi, kemudian atau baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Itu yang dinamakan santun. Jadi baik, kemudian suaranya jika berbicara itu lebih pelan, kemudian tingkah lakunya juga itu baik, tidak sembrono, tidak konyol. Nah, itu adalah bagian dari santun, ya. Orang yang santun biasanya sabar, kemudian tenang, kemudian juga sopan, penuh dengan rasa belas kasihan dan suka menolong. Nah, ini adalah salah satu ciri dari orang yang santun. Jadi orang yang santun itu biasanya sabar, kemudian orangnya tenang, kemudian orangnya sopan, penuh kasih sayang, penuh rasa kasihan kepada orang lain, dan juga pastinya suka menolong. Itu adalah salah satu orang yang santun. Kemudian sedangkan menghargai berarti menghormati. Menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Jadi yang namanya menghargai itu artinya menghormati ataupun memandang orang lain itu selalu penting, ya. Artinya tidak meremehkan, ya. Seburuk apapun orang tersebut, jika kita ataupun orang tersebut itu menghargai orang lain, maka tidak akan ada yang namanya meremehkan atau mencela. Oke. Kemudian orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan, tuh, ya. Orang yang
tidak menghargai orang lain, maka dia pasti meremehkan atau tidak peduli kepada orang lain tersebut. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah saja itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Penyantun. Masa kita sebagai hambanya itu tidak santun? Maka kita itu harus santun, ya. Kita itu harus santun kepada orang lain. Kemudian berikut beberapa sikap santun. Yang pertama, mengucapkan salam, itu bagian dari orang yang santun. Kemudian berbicara dengan lemah lembut, kemudian tenang. Kemudian yang ketiga, peduli terhadap kondisi teman ataupun suka menolong, ya. Kemudian berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Nah, ini di dalam bermain kepada siapa saja itu juga perlu harus dibatasi. Ketika kita bermain kepada orang yang sekiranya kurang baik, kita boleh saja bermain, asalkan kita itu bisa mengkondisikan diri kita agar kita tidak terjerumus atau kita tidak mengikuti mereka, yaitu sikapnya yang kurang baik, sikapnya yang konyol, yang suka meremehkan, jangan sampai. Tapi kita boleh saja bermain kepada mereka jika kita justru membawa mereka kepada kebaikan. Tapi jika kita malah mengikuti mereka, itulah hal yang dilarang, ya. Itulah hal pertemanan yang dilarang, ya, jangan sampai. Maka lebih baik berteman kepada orang-orang yang baik. Kemudian tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Kemudian rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerja temannya. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Kemudian selalu minta maaf kepada teman apabila berbuat salah. Kemudian tidak mengambil hak orang lain ataupun menguasainya dengan cara mencuri, merampas, ataupun berdusta. Berdusta artinya berbohong, ya. Kemudian yang terakhir, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung kepada orang lain jika orang tersebut berjasa, jika orang tersebut berprestasi, ya. Nah, mungkin
itu saja pembelajaran kita anak-anak semuanya. Insya Allah kalian paham semuanya ya. Jika memang tidak paham, nanti bisa hubungi ke Bapak. Baik anak-anakku, terima kasih. Cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu agar ilmu kita berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.